Selamat malam semuanya. Senang ada bersama-sama dengan kalian. Ya, puji Tuhan. Judulnya malam ini Jalan Panjang Menuju Natal. Ya, kita tiap tahun ya seiring umur kita ya, kalau udah 57 tahun kayak saya, ya berarti ini 57 kali saya merayakan Natal seumur hidup saya. Mulai dari Natal yang saya dapat hadiah sampai saya memberi hadiah. Ya, dari Natal saya nungguin malam Natal sampai pada apa namanya saya ngisi untuk Natal ya. Ya ini separuh renungan dan separuh juga pemahaman pendalaman Alkitab. Nah, Kejadian 3 ayat 15 ini Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara ngikutin serialnya Wahyu, ya, Saudara pasti akan tahu bahasan saya ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu memedihkan hati Tuhan, sangat memedihkan hati Tuhan. Ketika kutuk diturunkan, ketika kutuk disampaikan, ya, kutuk itu kepada Adam, kutuk itu kepada Hawa, dan kutuk itu kepada ular. Di dalam kutuk itu ada rupanya rancangan keselamatan, ada namanya escape plan, ada namanya salvation plan, ya. Tapi kalau kita lihat detail sekali Bapak Ibu Saudara, kita akan temukan ya. Nah, kalau ini saya terjemahkan pakai bahasa sehari-hari, kalau ini coba Bapak Ibu lihat sebelumnya, ya, aku kata ganti orang, saya ganti dengan ganti nama, maka akan muncul ya, akan muncul secara jelas apa yang akan kita bahas malam ini, ya. Kejadian 3 ayat 15, Yahweh akan mengadakan permusuhan antara setan dan Hawa ini, ya. Antara keturunanmu setan dan keturunan Hawa. Keturunan Hawa akan menemukan ular, kepala ular, dan setan, dan kamu setan akan menemukan tumit keturunan Hawa. Ada sesuatu yang sangat sangat aneh di sini ya. Kenapa Hawa? Ya, kenapa Hawa? Di belakang nama kita itu ada nama ayah ya. Rata-rata di belakang kita ada family name, dan family name itu berasal dari keluarga ayah kita ya. Jadi tidak mungkin, sangat jarang sekali atau mungkin bahkan tidak mungkin dikatakan di belakang nama kita itu nama mama gitu ya, nama mama ya. Nah, harusnya Yahweh itu ngomong pada siapa? Ngomong sama Adam dong. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau setan dan Adam, dan laki-laki ini ya, antara keturunanmu setan dan keturunan Adam. Keturunan Adam akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit Adam. Ya, meremukkan keturunannya tumit Adam gitu maksudnya. Jadi harusnya seperti itu. Dari sini saja kita sudah berindikasi Saudara bahwa di depan nanti akan ada sesuatu rancangan Tuhan yang melibatkan perempuan bahkan tanpa bantuan laki-laki di dalamnya. Kita melihat ya, Bapak Ibu Saudara, keturunan Hawa ya. Keturunan Hawa, keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, Saudara. Ya, keturunan itu Zera, ya. Zera saya terjemahkan pakai bahasa Inggrisnya offspring. Kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia benih. Jadi ini luar biasa loh kalau kita periksa Saudara. Aku ya dikatakan akan mengadakan permusuhan antara engkau setan dan perempuan ini. Itu belum. Antara keturunanmu, nah ini ya, antara benih setan dan benih perempuan itu, ya. Ini luar biasa Saudara. Jadi kita bicara mengenai benih malam ini. Nah, belum ditemukan namanya insepsi in vitro sebelumnya. Belum pernah ditemukan dulu pada zaman itu, belum ada, masih jauh sekali Saudara, masih dunia baru diciptakan, belum ada pembuahan di tabung, belum ada sama sekali. Ini hebat teknologi. Kalau sekarang sih saya kemarin baca-baca, oh ada artis ya, ada artis yang sengaja tidak mau kawin, tetapi ya dia ngambil bayi tabung untuk program bayi tabung, dia tidak mau pakai laki-laki. Jadi pembuahannya di luar. Nah, kita ngelihat sekarang. Kalau ini kita periksa kebenaran firman Tuhan ya.
dalam bulan yang ke-6, jadi jelas ya, bulan yang ke-6 itu bukan bulan Juli, Bapak Ibu Saudara. Malaikat Gabriel disuruh Allah, ini penggawanya malaikat, ya. Salah satu penggawa malaikat disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea. Nah, maka dari itu Yesus disebut orang Nazaret, ya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. 2 kali kata perawan itu disebut. Kalau kita periksa dalam kamusnya, kata perawan itu Parthenon. Parthenon, ya, sekali lagi Parthenon artinya kalau menurut adat Yahudi yang dibawa Taurat yang ketat, Parthenon itu yang ini adalah never been touched sama never been kissed. Bandingkan sama perawan zaman now, ya. Di dalam ayat ini itu secara luar biasa dituliskan juga nubuatannya dari keluarga Daud, ya. Bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Kalau enggak, saudara, ini akan terjadi kebingungan luar biasa. Kenapa? Karena Yesus itu harus dari keturunan Daud, ya, dari tribes-nya Daud. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, si perawan itu, ya, Maria sendiri artinya pahit, ya. Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria tidak terkejut melihat atau mendengar malaikat bicara. Pada saat itu Maria di bawah penjajahan kekaisaran Roma. Keluarganya pasti dipahitkan, ekonominya pasti dipahitkan, seluruh hubungan keluarga satu dengan yang lain, ya mereka dipahitkan dengan situasi yang ada. Tetapi Maria memilih untuk apa? Bergaul dengan Tuhan. Karena bergaul dengan Tuhan secara akrab, tentu kemungkinan besar Maria mendapat banyak visitasi, banyak pengalaman mengenai perkunjungan suasana surga atau hadirat Tuhan atau bahkan, ya, malaikat Tuhan, ya. Jadi Maria tidak terkejut melihat malaikat atau Maria tidak terkejut mendengar malaikat bicara. Maria terkejut mendengar isi perkataan itu, ya. Nah, mari kita periksa sendiri Bapak Ibu Saudara, ya. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saya peras lagi dari bahasa Yunaninya, salam itu rejoice, sukacita. Katakan bersukacitalah. Nah, bersukacitalah. Salam itu bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Karena kalau salam ini diberikan, ya, salam ini diberikan, itu ngeri-ngeri sedap, Saudara, ya. Masih ingat pelajaran kitab Wahyu, ya? Berbahagialah. Nah, buntut-buntutnya kan mengalami aniaya. Ini dikatakan salam, bersukacitalah. Hai engkau yang dikaruniai. Kalau saya terjemahkan bebas dari bahasa aslinya, hai kamu yang merebut hati Tuhan. Jadi kita ngelihat, ya, Maria itu bukan asal comot, ya. Tuhan itu bukan asal comot memilih Maria. Kalau kita di Natal-Natal itu biasanya kalau ada acara drama, ada acara operet, biasanya diambil yang rambutnya paling lurus. Kemarin pada saat saya ada di 2 kota, saya diceritai, oh saya ini adalah pemeran Maria. Bertahun-tahun saya jadi pemeran Maria. Karena rambut saya paling lurus, kulit saya paling bagus. Makanya dipilih. Tuhan tentunya tidak memilih Maria dengan cara seperti ini. Saya ngambil gambar Maria di samping ini dari film The Chosen, ya. Jadi kalau dikatakan salam, bersukacitalah. Hai kamu yang merebut hati Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Ada konotasi dikatakan, terpujilah kamu di antara para wanita. Tapi saya tidak mengambil terjemahan itu. Dikatakan bersukacitalah, hai kamu yang, kalau dalam bahasa Jawanya, kowe sing ngepek atine Tuhan, ya. Ini luar biasa, Saudara. Jadi dari situ Maria terkejut, Saudara. Kenapa? Ada apa ini? Gitu loh. Ada apa ini? Kenapa? Karena ini nggak umum gitu loh. Salam hai engkau yang dikaruniai, hai kamu yang merebut hati Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Nah, benar, ya. Intuisinya Maria benar sekali. Karena kata-kata berikutnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Nah, kalau biasanya kata jangan takut itu, ya, dimulai dengan frasa jangan takut. Wah, itu luar biasa pasti di dalamnya, ya.
Hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Mari kita terjemahkan ini sebagai gini, sebab engkau beroleh kepercayaan di hadapan Allah. Ya, ini luar biasa. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, bayangkan ya. Kepercayaan Tuhan, ya, tetapi dimulai dengan perkataan jangan takut, ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan, ini yang horor. Kenapa? Seorang perawan yang disentuh oleh laki-laki aja tidak pernah, apalagi dicium, terus dikatakan mengandung tanpa sebab dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sekali lagi saya katakan pemilihan Tuhan kepada Maria bukan pemilihan yang berdasarkan dadu, bukan berdasarkan undian, tapi karena Tuhan melihat hidup Maria berbeda dengan para wanita-wanita yang hidup pada zaman itu. Ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ini luar biasa. Dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Pemilihan Tuhan kepada Maria tentu melihat hidup Maria yang penuh perjuangan untuk memperjuangkan iman dan kepercayaannya. Ya, kata Maria kepada malaikat itu nimpali. Tidak ada kesan bahwa Maria takut melihat atau mendengar pesan itu. Tidak ada kesan. Ya, tidak. Jadi dia tidak gemetar dengan suaranya, tidak juga takut dengan kedatangan visitasinya malaikat itu. Tetapi justru pesan dari malaikat itu yang menggoncangkan dia. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Ini yang saya katakan tadi ya, in vitro tadi itu. Ya, zaman dulu belum ada yang namanya pembuahan di luar. Kalau pembuahan selalu dengan cara menikah, ya, selalu dengan cara bersetubuh. Ya, belum ada teknologinya sama sekali. Tapi ini luar biasa. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Ya, dia kan mikir gitu loh, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Sebab malaikat itu kepadanya dijawab ini supranatural luar biasa. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ini nggak ngomong mengandungnya di awal, ini sudah ngomong finalnya. Engkau akan melahirkan dan anak itu akan disebut kudus anak Allah. Ya, kalau Bapak Ibu teliti dengan khotbah saya belakangan ini mengenai Simpson, ya, itu Simpson berbeda, itu Nazir, sementara ini juru selamat. Sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung, beda 6 bulan. Seorang anak laki-laki pada hari tuanya, ya, itu impossible. Di perikop ini, ya, ada beberapa penggenapan yang kita lihat dari nubuatan mengenai Mesias. Sebelum Mesias hadir, harus muncullah Elia. Ya, muncullah Elia. Ya, dikatakan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ya, nah, perkataan ini adalah perkataan malaikat untuk menguatkan Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Diberi penekanan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara ngeri-ngeri sedap, saudara. Kenapa? Karena Maria punya kehendak bebas juga. Untuk mengatakan tidak. Ya, Tuhan tentu tidak akan memaksa ketika Maria berkata tidak. Ya, tentu hal itu. Nah, ini luar biasa, ya. Ngeri-ngeri sedap juga ketika kenapa Gabriel datang disuruh oleh Allah untuk datang ke Maria, ya. Dan tentu jawaban yang diharapkan adalah jawabannya ya. Tetapi ingat, Maria juga punya kehendak bebas. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, ini respon luar biasa. Tentu dari pengenalannya akan Tuhan yang luar biasa. Maria masih di usianya yang muda, itu sudah memiliki pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Dari cerita ini kita melihat, kita mencermati bahwa Maria sendiri punya pengalaman spiritual yang sangat dalam dengan Tuhan. Dan pengalaman yang sangat dalam itu tentu mempengaruhi karakter, mempengaruhi mannersnya dia. Kita lihat ini, sesungguhnya aku ini hamba, sesungguhnya aku ini dulosnya Tuhan, ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Lalu Gabriel meninggalkan dia. Bayangkan saudara, kalau Gabriel nggak berhasil. Nah, nanti kita lihat. Datangnya malaikat dan Maria berkata iya. Itu yang kita lihat prosesnya, yang kita katakan 2000 tahun yang lalu. Para ahli-ahli Alkitab, para bapak-bapak gereja, mencari dalam sejarah. Kapan ini terjadinya? Kapan ini terjadi? Sampai menghitung Sakaria waktu masuk ke bait Allah, itu juga dihitung. Ya. Nah, Maria itu sama ya. Bentuk Yunani untuk Ibrani Miriam, yang pahit berasal kata Ibrani Mara, artinya pahit. Ya. Banyak orang berkata, apakah Maria, apakah Yesus sama dengan Isa? Tentu beda, saudara. Ya, Yesus itu lahir di kandang di Bethlehem. Ya, sementara Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya, Yesus anak Maria itu mati di atas kayu salib. Isa itu tidak mati di atas kayu salib. Ya, Yesus anak Maria itu bangkit dari kematian. Sementara Isa tidak bangkit dari kematian karena tidak mati. Ya, kalau tadi kita bicara Maria, kita melihat orang yang namanya Maria itu luar biasa. Bagaimana Yusuf? Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa, memberi satu pengakuan. Karena Yusuf suaminya, jadi kita mesti belajar mengenai pertunangan zaman itu, karena mereka belum menikah, tetapi sudah dikatakan suaminya, seorang yang tulus hati, diverifikasi, diverified, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, ini saya ngambil gambar dari The Chosen ya, gambarnya. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, ingat ya, dia tulus hati. Tentu pemilihan Tuhan kepada Yusuf tentu tidak main-main. Tidak serampangan. Tidak ya sembrono. Ya, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Nah, ini bedanya. Kalau Maria didatengin langsung, bahkan oleh istilahnya penghulunya malaikat. Sementara yang namanya Yusuf didatangi lewat mimpi. Dan berkata, Yusuf anak Daud. Hebat loh ya. Padahal bapaknya itu, kalau kita lihat, dia itu keturunan dari Daud. Tetapi diverifikasi secara luar biasa untuk memberi penekanan. Sehingga pembaca Alkitab ya memverifikasi bahwa betul ini adalah penggenapan dari nubuatan. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Dan ini lihat, sebab anak yang di dalam kandungannya diverifikasi loh. Tentu sebagai laki-laki ketika Maria berkata, Mas, aku hamil. Itu dunia runtuh, saudara. Siapa ini yang sudah unboxing? Nah, kan bingung nih. Siapa nih? Pak Timur ketawa ngomong unboxing. Kenapa ini? Tetapi malaikat bicara, memverifikasi. Anak itu dari mana? Ya. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Waktu malaikat itu datang ke Maria, itu pikirannya Maria ketika mengandung. Ya, Maria ketika bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, mati. Mati aku. Kenapa? Karena wanita kalau hamil di luar nikah pasti hukumannya rajam. Ya, tentu ada beberapa agenda. Kalau sampai Yusuf tidak mau ngakui, mati lagi dia. Plan yang kedua, kalau Yusuf mau ngakui tapi dicerai diam-diam, janda, anak itu enggak punya ayah. Jadi dari sini kita belajar dalam perjalanan menuju Natal. Ada orang-orang yang luar biasa dibentuk Tuhan. Orang-orang biasa ya yang punya Allah luar biasa dengan jalan hidup yang luar biasa. Inilah jalan menuju Natal. Ini ribut tiap tahun eker-ekeran. Yesus lahir tuh tahun 4 sebelum Masehi. Ya, banyak orang tanya, kok tahu? Gitu. Ya, sejarah mencatat. Dan Yesus sendiri bukan tokoh fiktif. Saya punya buku bapak-bapak gereja, ya. Dan dari situ saya lihat, oh ternyata, ya, ternyata pencatat sejarahnya
Flavius Josephus, Eusebius mencatat tokoh nyata namanya Yesus. Jadi tokoh ini bukan tokoh fiktif. Ya. Nah, kita melihat sekarang ada tulisan AD Anno Domini tahun Tuhan. Penanggalan Masehi AD Anno Domini itu diciptakan oleh Dionysius Exiguus abad ke-6. Ya. Banyak orang berkata gini, Yesus kan lahir tahun 0, nggak ada tahun 0, saudara. Tahun 0 itu baru 0 ya, angka 0 itu baru ditemukan pada abad ke-9 oleh seorang matematikawan India, ya. Menggantikan kalender, bukan sekedar kalender Romawi, saudara, tapi dibuat oleh Diocletianus, ya, tahun 24 sampai 311, si penganiaya gereja, si pembenci Yesus. Gemes si Dionysius, katakan apa? Tak ganti ini jadi tahunnya Tuhan, ya. Makanya ada tahun 1. Itu pun penanggalannya dibuat, saudara, pada abad 6, ya. Menurut Injil Matius 2 ayat 16, Herodes membunuh bayi laki-laki berumur 2 tahun ke bawah. Nah, gara-gara ada AD, ada tahunnya Tuhan, bisa diperkirakan, ya. Dikatakan menurut Injil Matius 2 ayat 16, Herodes membunuh bayi laki-laki berumur 2 tahun ke bawah, maka diperkirakan kelahiran Yesus berkisar antara tahun 4 sebelum Masehi, 6 sampai 4 sebelum Masehi. Tetapi banyak ahli Alkitab mengatakan bahwa 4 tahun sebelum Masehi. Nah, ini. Kaisar Roma pertama ada Kaisar Agustus. G. Octavius Caesar, lebih dikenal sebagai Kaisar Agustus, ya. Rupanya dalam sejarah Kaisar Agustus inilah, ya, pada tahun 63 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, Kaisar Agustus ini pernah melakukan sensus. Bedanya sensus kita Indonesia dengan sensus yang dilakukan Kaisar Agustus melakukan sensus bukan untuk penghitungan, tetapi untuk pajak. Untuk pajak. Jadi dengan adanya Dionysius melakukan mengganti penanggalan dengan AD Anno Domini tahunnya Tuhan, bisa diperkirakan. Ya, pembunuhan ya berumur 2 tahun itu sekitar 4 sebelum Masehi. Tapi kalau mau dilihat lebih jelas lagi, Yesus waktu didatengin oleh orang Majus bukan 3, hadiahnya tok yang 3, maka pada saat itu diperkirakan Yesus sudah umur 2 tahun. Ada orang namanya Sextus Julianus Africanus, sejarawan abad ke-3, menafsirkan. Dia menafsirkan dan banyak bapak-bapak gereja mempercayai bahwa tanggal 25 Maret itu sebagai hari inkarnasi. Ya, saudara tahu tadi ketika Gabriel datang menemui Maria dan Maria berkata, aku ini doulos, aku ini hamba. Dan itu dikatakan sebagai tanggal 25 Maret ketika Maria berkata, ya aku ini hamba, jadi padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu 25 Maret disebut sebagai hari inkarnasi. Ketika malaikat Gabriel memberitahukan bahwa Maria akan mengandung. Nah, Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dalam engkau menamai dia Yesus. Nah, ini saudara jangan ribut dengan orang di bagian ini. Jika Maria mengandung sejak Maret, ya, sejak tanggal 25 Maret di perakiraannya, maka ia akan melahirkan pada 9 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 25 Desember. Nah, interpretasi dari Sextus Julianus ini secara tidak langsung berpengaruh pada zamannya, tetapi menandai awal tradisi penanggalan Natal, yaitu 25 Desember. Jadi orang Kristen merayakan 25 Desember itu sejak dari bapak-bapak gereja yang kita kenal sudah dari abad ke abad, ya. Orang Kristen itu tidak bodoh, saudara, ketika dikatakan bahwa orang Kristen itu menyembah matahari. Kenapa? Merayakan Natal dengan hari perayaan penyembahan matahari. Misalnya Kak Ane kan lahirnya tanggal 10 November, hari pahlawan, ya. Nah, kalau saya, saudara, kalau saya misalnya ke Tugu Pahlawan ada perayaan hari pahlawan, terus saya nyanyi lagu kebangsaan, terus apakah saya pada saat merayakan hari pahlawan merayakan hari ulang tahunnya istri saya? Tidak. Atau saya ngajak istri saya makan berdua, terus kemudian saya nyanyi happy birthday. Apakah pada saat itu
saya merayakan Hari Pahlawan? Tentu tidak. Ini loh saudara, ya ada perkataan, apakah bapak-bapak gereja dulu merayakan Natal? Gini, mereka lebih senang merayakan apa? Mereka merayakan kematian. Paskah itu jadi penting sekali, saudara. Kenapa bapak-bapak gereja dulu lebih penting memberi penekanan pada kematian? Karena kematian itu adalah sebuah kelahiran. Diterjemahkan sebagai sebuah kelahiran. Awal dari sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya mereka lebih, istilahnya dalam bahasa Inggris bagus, prefer untuk merayakan kematian. Karena kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang diterjemahkan sebagai apa? Kelahiran baru. Ini diterjemahkannya agak berbahaya. Ya. Natal menyembah dewa matahari. Nah, ini lihat dulu. Di Jepang orang menyembah dewa matahari, ya. Di Mesir orang menyembah dewa matahari dengan namanya Ra. Di Yunani kuno itu kurang Y, menyembah dewa Helios. Ya, Helios itu matahari. Kultus atau kultus itu cult, aliran sesat matahari, menjadi simbol yang penting untuk disembah di Imperium Roma. Jadi ingat ya, ketika ngajar kitab Wahyu, Roma ini punya dewa-dewa yang luar biasa, diteruskan dari zamannya Yunani, walaupun penamaannya berbeda. Ya, dewanya sama tapi namanya beda. Ya, nah disembah di Imperium Roma sejak Elagabalus menjadi kaisar. Nah, Elagabalus ini Marcus Aurelius Antonis tahun 218 sampai tahun 22. Nah, apa yang dia lakukan? Quil Sol Invictus. Nah, perhatikan. Ini yang nanti akan jadi masalah di depan ya. Quil Sol Invictus. Sol Invictus itu adalah bahasa Indonesianya matahari yang tak terkalahkan. Jadi ya kaisar ini, Kaisar Marcus Aurelius ini menyembah matahari. Kuilnya namanya Sol Invictus ya. Nah, telah ada dan disembah sejak tahun 184 di Roma. Namun pemujaannya 184 menjadi dominan di bawah Elagabalus yang merupakan dia itu kaisar tapi juga imam bagi kultus, bagi aliran penyembahan matahari di Emesa. Sesudah Elagabalus dibunuh, kultus matahari dilanjutkan oleh Kaisar Aurelianus. Nah ini, Kaisar Aurelianus menjadikan kultus Sol Invictus, ya matahari tak terkalahkan, tak tertandingi, untuk menandingi. Sebenarnya Sol Invictus sendiri didirikan untuk menandingi kekristenan. Karena kekristenan sejak tahun 30 itu berkembang secara luar biasa. Khawatirlah kaisar ini. Kenapa khawatir, Bapak Ibu Saudara? Karena pengikut Yesus walaupun dianiaya tambah lama tambah banyak. Ya. Namun gagal. Karena gereja memiliki iman yang kokoh. Nah, dikatakan Sol Invictus dikalahkan sama Sol Justitiae. Apa itu? Son of Righteousness, yaitu Yesus sendiri. Nah, ini ada catatan saya. Pengganti Kaisar Aurelianus adalah Konstantin. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa Konstantin ini adalah Kaisar Kristen pertama. Dulunya dia mantan pemuja Sol Invictus, pemuja matahari. Yang unik di sini, yang seringkali disalahpahami adalah hari kelahirannya Kaisar Konstantin dengan ibu namanya Helena itu, ya, itu pada tanggal 25 Desember. Kaisar Konstantin ini tidak mau sama sekali untuk mengikuti penyembahan dari kelompok penyembahan Sol Invictus di sini. Nah, sebenarnya kalau dilihat detail, ya tanggal 7 sampai tanggal 23, ya saya tahan dulu, jangan bingung. Sama seperti Hanukkah, itu kan beberapa hari. Penyembahan Sol Invictus itu tanggal 17 sampai tanggal 23. Bukan penyembahan Sol Invictus sebenarnya, namun penyembahan Saturnus, dewa kesuburan bagi masyarakat Romawi. Ya, masyarakat Romawi berbahayanya dalam merayakannya seperti saudara dengar pada saat pembahasan kitab Wahyu. Ada jamuan makan mewah, ya,
Tentu sudah dipersembahkan pada dewa-dewa, pesta miras dan pesta seks. Nah, gitu ya. Ini gereja belum diumumkan menjadi agama negara, karena menjadi agama negara itu tahun 380. Tahun 336 gereja memaklumkan Dies Natalis Christi, atau hari Natal atau perayaan Natal untuk bertarung antara iman kepada Yesus sebagai sang surya sejati versus ya Dies Natalis Solis Invictus yang dirayakan Roma sebagai hari pemujaan Dewa Matahari. Justru gereja memaklumkan ya penyembahan kepada Yesus, Natal, penyembahan kepada Yesus untuk bertarung dengan penyembahan pada Dewa Matahari. Dipandang sebagai perang antara terang melawan kegelapan. Jadi Bapak Ibu, Natal itu perang. Natal itu perang awal-awalnya. Menunjukkan Dies Natalis Christi melawan Dies Natalis Solis Invictus. Gitu loh, saudara. Kekristenan tidak menyembah matahari, Bapak Ibu. Kekristenan hanya menginterpretasi Yesus sebagai sang surya berakar dari acuan yang tertulis di Alkitab. Ya, ini jangan disalahpahami. Coba kita perhatikan, ya. Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Ini nyanyian Sakaria. Bapak Ibu bisa periksa. Oleh rahmat dan belas kasihan, ya, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Dia menyebut Tuhan itu sebagai surya pagi, tetapi Tuhan itu bukan sang surya. Tuhan itu bukan matahari, tetapi dia menganalogikan sebagai Tuhan itu adalah surya pagi. Ini untuk menjawab banyak orang Kristen. Orang Kristen menyembah matahari, orang Kristen tidak menyembah matahari. Natal menyembah matahari, Natal tidak menyembah matahari. Maliaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, ini nubuatan juga yang dipercaya oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini baca keterangan ini. Ya, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Ingat ya, saudara, waktu saya sampaikan mengenai yang disentuh oleh perempuan itu adalah apa? Jubah doa. Ya, di bagimu akan terbit surya kebenaran. Dianalogikan lagi, surya kebenaran. Ya, jadi orang-orang Kristen ini sebelum mereka merayakan Sol Invictus, orang Kristen sendiri sudah membanggakan Tuhan. Bahkan di Mazmur adalah Tuhan itu adalah matahari. Tetapi bukan Tuhan kita itu matahari, tetapi mereka menganalogikan sebagai matahari adalah sumber dari terang itu. Ini terus Wahyu 1 ayat 16. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini orang-orang gereja mula-mula membaca ini. Makanya ketika Kaisar berusaha untuk mengalahkan kekristenan dengan Sol Invictus, penyembahan kepada Dewa Matahari, Kristen dengan jelas melawan. Ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Poinnya di sini. Tahun 336, gereja memaklumkan Dies Natalis Christi atau hari Natal untuk bertarung antara iman kepada Yesus sebagai sang surya sejati melawan Dies Natalis Solis Invictus yang dirayakan oleh Roma. Hebatnya lagi, ya, dipakai untuk menandingi kekristenan. Tetapi kekristenan tidak bisa dikalahkan dengan itu. Jadi apakah orang Kristen menyembah matahari? Tentu tidak. Apakah Natal itu adalah perayaan Dewa Matahari? Tentu tidak. Ya. Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Mungkin saja. Kemungkinan besarnya ya. Tetapi kita melihat yang paling besar adalah ketika Yesus lahir, itu dari apa? Orang-orang yang luar biasa. Lebih dalam lagi, saudara periksa mengenai perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Mengenai penggarap-penggarap kebun anggur. Dan hati saya terenyuh. Karena kenapa? Tuhan sudah mengutus para nabi-nabinya dan dibunuh. Dan dia mengutus anak tunggalnya
dan juga dibunuh. Kenapa harus Bethlehem? Kenapa harus Bethlehem? Karena di Bethlehem disebut Migdal Eder, saudara. Bethlehem itu kota kecil biasa atau bahkan desa kecil, saudara. Nubuatannya jelas Bethlehem Efrata. Lokasi ini luar biasa. Lokasi ini dipilih para imam untuk membesarkan domba-domba yang akan dibawa untuk dikorbankan di Yerusalem pada saat upacara penebusan dosa. Yesus lahir di Bethlehem, di kandang, di tempat makannya hewan, di tempat makannya domba. Itu sudah mengindikasi jelas bahwa dialah anak Allah yang akan menebus dosa manusia. Ya, di Migdal Eder di Bethlehem, tempat di mana domba-domba itu dipersiapkan untuk dikorbankan, dilihat tidak bercacat dan tidak bercela. Di situ lahir Yesus sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Setiap tahun ada domba-domba yang digiring dari apa? Dari Migdal Eder menuju Yerusalem. Seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Yesus memulai dari Bethlehem dan mengakhirinya di Golgota. Sebelum akhirnya dia mengalami kemenangan besar. Tadi saya katakan Natal itu adalah peperangan. Natal itu adalah pengorbanan. Jadi mari kita menghargai Natal dengan perspektif yang berbeda. Tuhan Yesus berkati. Silakan, Yana. Ya, itu ada Sami angkat tangan. Silakan Sam. Saya mau tanya tentang Kejadian 3 ayat 15. Itu kan suatu paparan atau suatu kayak nubuatan yang dirilis oleh Tuhan sendiri ya Kak ya. Artinya dan ditulis oleh Musa di zamannya Musa itu waktu itu. Nah, keberadaan Maria yang ada di Perjanjian Baru itu tentunya juga membaca kitab-kitabnya para Yahudi kan gitu loh Kak. Ya, dia Yahudi juga soalnya. Iya kan dia Yahudi gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan yang pertama adalah gini. Artinya kan semua anak-anak Israel atau Yahudi itu pasti akan membaca hal ini. Betul ya Kak ya? Nah, apakah ada semacam tanda kutip ya Kak, ini perlombaan kayak untuk jadi the chosen one gitu. Apakah seperti itu? Yang kedua adalah gini, kenapa kok harus melibatkan seorang pribadi yang namanya Yusuf? Apakah ini sebagai tanda kutip juga tameng bahwa nantinya seorang wanita yang terpilih nanti itu tidak akan sampai kena yang namanya hukuman moral dari orang Yahudi yang terkenal keras seperti itu? Gitu aja Kak. Yang pertama, perlombaan itu mungkin tidak ya. Perlombaan tidak, karena untuk menerjemahkan nubuatan, belum tentu orang-orang pada zamannya itu ditulis oleh Musa. Ada banyak orang curiga bahwa Musa sendiri sebenarnya bukan penulis satu-satunya, tetapi kita ngelihat apakah ada perlombaan untuk menggenapi itu. Sepertinya kalau menurut saya, sepertinya tidak, Sam. Karena kenapa? Karena itu Kejadian 3:15 itu seringkali diterjemahkan. Di kelas kita di 9 baru dikatakan bahwa ini ayat nubuatan. Ayat nubuatan. Ya, betul. Tetapi di tempat yang lain banyak orang mengatakan bahwa ini kutuk. Ya. Ya memang bedanya di NEN itu gitu sih. Jadi saya dapatnya ini kan di NEN juga gitu Kak. Bahwa rilis pertama kali keselamatan itu justru di Kejadian 3:15 ini. Kejadian 3:15 itu luar biasa gitu loh. Itu escape plan yang orang bilang ini kutuk. Bukan. Ini justru rescue plan. Ya. Ini rencana Tuhan luar biasa. Keturunannya akan menemukan kembali keturunanmu, akan menemukan tumitnya. Loh, kenapa harus seorang Hawa? Ya karena itu dikatakan, kenapa Hawa? Kenapa bukan Adam? Makanya kan dikatakan, Yesus itu Adam kedua. Adam pertama gagal, tapi Adam kedua berhasil untuk mengalahkan setan. Gitu. Karena tadi kan Kak San jelaskan bahwa Maria ini dengan adanya penjajahan Romawi kan akhirnya dia itu lebih banyak waktu untuk dipakai untuk dekat sama Tuhan. Nah, saya mikirnya tadi, wah ini kalau dia tahu nubuatan ini gitu kan artinya kan wah dia mulai bersiap-siap juga untuk mempersiapkan dirinya secara benar gitu. Enggak gitu ya. Itu sama seperti pertanyaan kapan Yesus memiliki kesadaran bahwa dia adalah Mesias. Kan gitu kan.
Yesus kan juga baca, makanya tadi atau kemarin ya lupa saya. Saya itu sambil persiapan saya itu membayangkan percakapannya Yesus. Jadi Yesus itu sempat ketemu dengan dua rabi yang sangat terkenal. Rabi Hillel, satunya lagi siapa? Kak Ana? Samai. Jadi waktu bercakap-cakap di Bait Allah itu luar biasa. Makanya tadi saya terlewat. Tuhan itu mempercayakan anak tunggalnya kepada seorang perempuan namanya Maria. Itu, waduh. Misalnya nih, saya ambil contoh Lindia. Ambil Lindia saja. Lindia, waktu masih kecil, untuk mempercayakan pada babysitter? Saya jaga sendiri. Kenapa? Saya nggak percaya babysitter. Nah, nggak percaya babysitter toh? Bapa di surga loh, mempercayakan anak tunggalnya kepada seorang perempuan. Makanya ada perkataan luar biasa. Maria itu menyimpan semuanya itu bagi dirinya sendiri. Kenapa dia harus membesarkan anak Allah? Harus mendidiknya dengan benar, memberi nutrisi yang benar, mannersnya harus benar. Blessed bioh gitu loh. Amsyong. Iya. Ya Kak, oke. Coba, enggak di saya ngembangin. Yesus lagi main, Maria teriak, Yesus pulang, udah waktunya, udah sore, pulang. Gitu. Dipotong, ribut nanti, jagat. Kan gitu. Siap. Jadi kalau ini dilihat Kejadian 3:15 itu itu nubuatan luar biasa buat saya. Kalau nggak ada Kejadian 3:15, kita nggak dapetin missing link. Jadi kaget juga loh waktu Kak Son ngomong perempuan, loh iya jadinya kan ke Maria juga gitu. Maria. Iya. Makanya perempuan. Ini belum ada pembuahan pada zaman itu. Zaman itu mana ada kedokteran. Kedokterannya saya baca bukunya aneh-aneh kok. Aneh-aneh malah. Ada salah satu, bayangin, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Salah satu terapi yang sudah dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun adalah apa? Dia berdiri setelah pakai rempah-rempah, berdiri membelakangi rabi, dan rabi itu meloncat ke belakangnya dia dan teriak. Hei, gitu Kagetin. Masa ono pengobatan kayak gitu kan, pengobatan lucu itu. Nah, contohnya itu rabi loh. Nah, yang itu pertanyaan pertama. Jadi tidak, buat saya sih saya mengabaikan untuk perlombaan itu. Iya Kak. Siap. Justru karena dalam kepahitan, di dalam situasi yang bisa membuat dia pahit, orang tuanya pun ngasih nama dia pahit. Ya. Tapi dia tidak memilih pahit, tapi dia memilih bergaul dengan Tuhan. Siap. Itu kuncinya. Yang kedua Kak, tentang keberadaan Yusuf. Apakah tanda kutip sebagai tameng? Saya sih berpikir hal yang sama dengan Semi, bahwa kalau tidak ada Yusuf, coba tiba-tiba ada perempuan melending, ada perempuan hamil gitu, ya, bukan tameng sih ya, bukan tameng, ya, sebagai salah satu bentuk Tuhan, saya lebih perlindungan Tuhan ya, untuk melindungi ya. Maria. Karena biar bagaimanapun firman Tuhan itu kan dipakai untuk apa? Untuk memberi pagar supaya orang tidak kebablasan. Siap. Seperti itu. Gitu Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih, pertanyaan cerdas. Kejadian 3:15 itu escape plan luar biasa. Rescue plan, bukan escape plan. Rescue plan. Itu luar biasa. Ya, bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mikiri bagaimana cara menyelamatkan. Terima kasih Kak. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Iya, monggolin. Saya tanya ya. Tadi kan Pak Michael ada di slide-nya itu ada menuliskan Sextus Julianus Africanus menafsirkan tanggal 25 Maret sebagai hari inkarnasi. Iya. Berdasarkan apa ya, Pak? Nah, itu bagus ya. Dia berdasarkan beberapa dokumen-dokumen yang ada. Ya, dokumen-dokumen yang ada itu tadinya ketika saya nulis, saya katakan, saya tulis enggak ya dasarnya, karena banyak. Ya, dia duduk di antara para, saya nggak usah tampilin ini. Ya, para ahli dia katakan
tanggal segitu dihitung juga dari apa? Dari masuknya Zakaria itu 6 bulan ya. 6 bulan ya. Dikatakan toh 6 bulan bedanya. Jadi diperkirakan tanggal 25 Maret. Seperti itu. Jadi perhitungannya dari situ. Jadi ada perhitungan kapan sebenarnya Zakaria itu masuk ke bait suci. Banyak orang berkata, oh dia imam besar. Dia bukan imam besar. Zakaria bukan imam besar. Tapi waduh presisinya luar biasa loh. Bethlehem, coba bayangin. Terus bagaimana seorang Kaisar Agustus tiba-tiba mengadakan sensus. Kalau tidak ada sensus, Maria tidak dalam keadaan hamil besar. Itu ke Bethlehem. Dan di Bethlehem juga, seperti saya katakan tadi, itu Migdal Eder. Tempat di mana domba-domba yang akan dikorbankan itu dipelihara di sana, dibesarkan di sana. Ya, baik kalau begitu Bapak Ibu tidak ada yang tanya, ya kita sudahi